Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Misbawana Syahri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri, prosedi, atau suprasegmental bahasa Indonesia. Suprasegmental. Suprasegmental adalah unsur yang menemani dan memengaruhi bunyi bahasa, bukan bunyi sejati. Dan karena bukan bunyi sejati, itulah sehingga unsur suprasegmental dinamakan demikian. Unsur suprasegmental disebut juga prosedi. Nada. Menurut Abdul Qadir, nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi diucapkan dengan frekuensi yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, akan disertai dengan nada rendah. Menurut Mukhlis, tinggi rendahnya nada suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Begitu juga dalam tingkat lingual yang lebih besar. Frase, klausa, dan kalimat, bahkan penuturan yang diucapkan secara berlagu seperti orang bernyanyi pun maknanya sama dengan ketika diucapkan secara biasa. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembedaan makna nada dalam bahasa Indonesia tidak fonemis. Walaupun demikian, ketika fonemisana ini berarti nada tidak ada dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada ketika berfonasi. 1. Variasi nada dalam kalimat disebut intonasi. 2. Nada terendah angka 1. Ketiga, nada sedang angka 2. Keempat, nada tinggi angka 3. Kelima, nada sangat tinggi angka 4. Tekanan. Menurut Abdul Qadir, tekanan menyangkut keras lambatnya bunyi, ada bunyi yang keras dan ada bunyi yang lemah. Qadir dalam fonologi bahasa Indonesia menuliskan sebagai berikut. Bunyi segmental dengan arus udara yang kuat akan menimbulkan amplitudo yang besar dan tekanan yang keras. Sedangkan bunyi segmental dengan arus deras yang lemah akan menimbulkan lemahnya amplitudo dan tekanan yang lemah. Contohnya tekanan pada kalimat dia menangkap ayam itu. Dia yang menangkap ayam adalah dia, bukan orang lain. Menangkap, dia melakukan kegiatan menangkap, bukan kegiatan menyembelih atau yang lain. Ayam yang ditangkap dalam ayam, bukan kambing atau yang lain. Menurut Mukhlis, tekanan fungsi untuk membedakan maksud dalam paparan kalimat sintaksis, namun tidak berfungsi dalam membedakan kata atau leksis. Jadi bisa disimpulkan bahwa hanya kata yang dianggap penting yang mendapatkan tekanan. Ciri yang ketiga adalah durasi. Menurut Abdul Qadir, durasi merupakan panjang pendeknya atau lama singkatnya bunyi diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi tidak bersifat fonemis, tidak dapat membedakan makna. Menurut Mukhlis, durasi merupakan panjang pendeknya ucapan yang tidak fungsi dalam tataran kata namun berfungsi dalam tataran kalimat. Contoh penerapan durasi. Pada kata jatuh akan memakna sama meskipun diucapkan dengan durasi yang berbeda. Mau dipanjangkan atau dipendekkan, itu tetap sama. Pada kalimat yang sedih sekali, diucapkan saya sedih sekali. Kita memberikan durasi yang lebih lama dalam kata sedih. Selanjutnya, ciri keempat yaitu jeda. Menurut Mukhlis, jeda adalah kesenyapan ini terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frasa, antar kata, antar morfem, maupun antar fonem. Jeda antar kalimat lebih lama bila dibanding dengan jeda antar frasa.
Jeda antar frase lebih lama bila dibandingkan dengan jeda antar kata. Contoh penerapan jeda. Anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Kedua, anak pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Ketiga, ia membeli buku sejarah baru. Keempat, ia membeli buku sejarah baru.